Halo pemirsa, selamat pagi. 3 anak di bawah umur, 1 diantaranya anak laki-laki dicabuli oleh ayah kandung. Pelaku seorang pegawai negeri sipil mencabuli 3 korban secara bersama-sama. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banyuwangi 87 jajaran Kuda 86. Kita ke informasi pertama pemirsa, gara-gara keributan bocah, 2 kelompok remaja di Medan Belawan, Kota Medan kembali terlibat tawuran hingga ke jalan raya. Kedua kelompok saling serang hingga menggunakan petasan. Tawuran yang terekam video amatir ini sempat menghentikan arus lalu lintas. Tawuran 2 kelompok remaja di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali pecah hingga ke jalan raya. 2 kelompok saling serang bahkan sampai menggunakan petasan. Tawuran ini menghentikan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Warga menyebut tawuran diawali dari keributan sejumlah bocah yang sedang bermain hingga memicu tawuran. Warga sempat melerai, namun sejumlah pelaku makin banyak hingga membuat warga menghindar. Tawuran ini baru berhenti setelah puluhan anggota dari Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi. Iya, anak kecil tanya bapak ini udah kami larang. Kemudian Kak? Mau udah pulang, dia itu pakai mana langsung nyerang ke sana. Anak kita anak mana, nggak tahu anak sana apa. Jadi warung kita gimana? Anak orang sini nggak ada keluar, anak kampung kayak dari sana memancing, anak orang nggak berani. Tanya lah, wah ini dan tadi dari mulai pasang. Polisi masih mengamankan lokasi dan menyisir sejumlah tempat untuk mencari pelaku tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. 2 penjaga malam sekolah di Brebes, Jawa Tengah disekap komplotan perampok. Saat beraksi pada sebuah sekolah kejuruan, para pelaku mengambil laptop hingga uang tunai. Tiga komplotan pencuri tertangkap petugas Polres Brebes, Jawa Tengah. Para pelaku tertangkap dari 3 lokasi berbeda mulai dari Jakarta hingga Purwakarta, Jawa Barat. Saat melancarkan aksinya di SMK Muhammadiyah 1 Bantar Kawung Brebes, komplotan ini mengambil laptop dan uang tunai. Agar aksinya lancar, komplotan pencuri dengan kekerasan ini juga menyekap 2 penjaga malam sekolah. Sejumlah barang bukti disita pada kasus ini. Para pelaku yakni memanjat dinding dari sekolah, kemudian melompati pagar, dan kemudian menyekap serta mengikat penjaga sekolah atau satpam tersebut. Ketika satpam sudah bisa dilumpuhkan, kemudian para pelaku mengambil uang senilai 3 juta dan laptop yang berada di ruang guru. Ketiga pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, tewasnya 5 orang pekerja galian Telkom serta 2 warga di Kota Tangerang, Banten akibat gas berbahaya dalam gorong-gorong. Para korban diduga saat mengerjakan galian tidak menggunakan alat keselamatan. Lima orang tewas di gorong-gorong Jalan Taman Royal 1, Cipondoh, Kota Tangerang. Para korban merupakan pekerja lepas yang melakukan galian kabel milik Telkom serta warga yang menolong. Korban pertama yang turun awalnya lemas setelah masuk gorong-gorong dan ditolong korban berikutnya. 5 korban dievakuasi petugas BPBD setelah menguras air dalam gorong-gorong. Yang 3 itu yang tadi katanya yang diakuin 1 orang, yang 2 adalah warga. Mungkin yang 2 ini baru orang Telkom, saya nggak ngerti kan. Nah, karena tugas kami ini hanya evakuasi aja. Kenapa ada Sudah meninggal, sudah meninggal, sudah nggak ada gerakan apa-apa. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait dengan kesulitannya Pak di evakuasi? Kesulitan tadi, bagaimana Pak? proses evakuasinya seperti apa mungkin? Yang jelas air sangat tinggi saat itu. Nah, kita khawatir kalau misalkan ada gas metan segala macam, sehingga kabel dan listrik. Kabel kita perlu penyedotan supaya ini habis dulu ya airnya ya. Itu aja.
Peristiwa berawal saat satu pekerja masuk gorong-gorong untuk memperbaiki instalasi kabel, namun korban tak sadarkan diri. Teman korban berupaya menolong, ikut menjadi korban. Selain itu, seorang pengantar galon menolong masuk ke gorong-gorong, kemudian tewas. Si korban kebuka ini nih, saluran air. Nah, kepleset kan. Kepleset, langsung pingsan di dalam. Si yang dua korban ini dia nolongin. Akhirnya dia juga mungkin ada gas beracun, akhirnya yang dua juga tidak terselamatkan. Polisi dalam melakukan penyelidikan adanya dugaan kelalaian melibatkan tim Lab 4 Mabes Polri. Dengan menggunakan peralatan pendeteksi kandungan gas, tim Lab 4 memeriksa kondisi gorong-gorong baik dari air maupun udara. Sementara hasil yang kami temukan adalah ditemukan gas yang berbahaya. Mengenai konsentrasi dan jenis gasnya, kami akan melakukan pemeriksaan lanjut di laboratorium di Puslab 4, tepatnya di Subdit Toksikologi Lingkungan. Alat apa aja Pak yang dibawa untuk pengecekan? Alat Draeger untuk deteksi gas, dan yang sudah kami ambil adalah sampel air dan sampel gasnya, sampel udaranya. Jenis gasnya itu belum tahu, kami nanti periksa di laboratorium. Membahayakan sekali itu Pak? Iya, membahayakan bagi manusia. Gasnya tercampur dengan air? Iya betul, campur dengan air. Sementara para korban telah diotopsi, sedangkan hasil penyelidikan tim Lab 4 masih akan dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengungkap penyebab kematian 5 orang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Mirsa, 3 anak di bawah umur kakak beradik dicabuli ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Salah satu korban ternyata anak laki-laki, sementara pelaku pegawai negeri sipil. Ironis, 3 korban dicabuli bersama bahkan dengan teman pelaku. Tiga anak di bawah umur kakak beradik di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dicabuli ayah kandungnya dan 2 tahun lalu telah dilaporkan ke kantor polisi. Namun pelaku bebas karena hasil penyelidikan polisi tidak menemukan bukti. Lembaga bantuan hukum yang mendampingi ibu korban kemudian melaporkan penghentian penyelidikan kasus pencabulan oleh Polda Sulawesi Selatan ke Mabes Polri. Pihak pendamping mendalami kasus ini melibatkan psikolog. 3 korban, 1 diantaranya anak laki-laki mengalami trauma. Ironisnya, ayah kandung mencabuli 3 korban bersama 2 temannya. Tapi terakhir memang kami bersurat tidak ada tindak lanjut sama sekali. Bahwa 2 visum menyatakan tidak ada kelainan. Tetapi fakta-fakta yang kami temukan, para anak mengeluhkan sakit, kemudian juga sudah dirawat di dokter. Selama keluhan itu berlangsung, itu dilakukan perawatan dokter. Dan hasil laporan psikolog anak di Makassar itu menyatakan bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap para anak. Keterangan ketiga anak ini konsisten sama semua, dan bahkan pelakunya lebih dari 1 orang. Sementara Polda Sulawesi Selatan menghentikan penyelidikan berdasar hasil visum pada 3 korban Oktober tahun lalu. Hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bukti yang mengarah kepada pencabulan, diantaranya adalah tidak ada kerusakan pada kemaluan dan sebagainya, sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Melili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian dilakukan lagi visum kedua, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, kemudian hasil visum kedua ini pun hasil keterangan dokter ya dalam rekomendasinya bahwa tidak ditemukan kerusakan pada. Polisi akan membuka kasus pencabulan 3 anak kandung ini jika memang telah ada temuan bukti baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin dan Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Keragilan, Serang, Banten jadi sasaran kelompok perampok. CCTV merekam saat para pelaku mendongkan airsoft gun dan menyekap para karyawan. Komplotan perampok masuk ke sebuah minimarket di wilayah Sentul, Keragilan, Serang, Banten. Kedua pelaku langsung menodongkan senjata tajam dan airsoft gun ke karyawan minimarket dan langsung meminta membuka brankas yang berisi uang tunai 7,5 juta rupiah. Aksi yang sama juga dilakukan para pelaku pada sebuah minimarket di kawasan Cimanuk, Pandeglang, Banten.
Sebelum kabur dengan membawa uang tunai, salah satu pelaku yang seorang residivis menyekap pegawai minimarket ke dalam gudang. Korban selamat setelah dibebaskan oleh temannya. Para pelaku beraksi saat minimarket akan tutup. Sebelum kejadian itu dia sempat masuk dulu tengok toko. Tapi nggak beli gitu ya? Iya, tapi nggak beli. Nanyanya barang-barang aneh. Dia masuknya itu seperti apa? Maksudnya ngegedor Enggak, pintu langsung atau ngebuka. Ngebuka? Iya, sebelum saya kunci dia langsung ngebuka gitu. Oh, ngebuka terus nodongin senjata? Iya, langsung ngeluarin senjatanya, nodongin ke saya sama teman saya. Pada kasus ini, satu pelaku tertangkap di kawasan Royal, Kota Serang, Banten. Pelaku yang seorang residivis harus dilumpuhkan karena melawan. Sejumlah barang bukti juga disita petugas. Satu pelaku kini dalam pengejaran. Pelaku memasuki toko Alfamart yang tertutup, kemudian menodongkan diduga senti untuk meminta penjaga menyerahkan uang yang ada di perangkat di toko tersebut. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahes Apriandi melaporkan. Mirsa, seorang pria tanpa identitas tewas usai tertabrak mobil di Mojokerto, Jawa Timur. Korban ditemukan di kolong mobil dan sebelum kejadian, korban tiduran di jalan. Warga Jalan Raya Gajah Mada, Mojosari, Kabupaten Mojokerto dikejutkan dengan tewasnya seorang pria tanpa identitas di tengah jalan. Korban ditemukan di kolong mobil setelah sempat terseret ratusan meter dan berhenti tepat di depan Stadion Olahraga Mojosari. Warga dan petugas Polres Mojokerto yang berada di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit ban mobil. Saksi mata menyebut korban tertabrak setelah tiba-tiba berbaring dan tidur di tengah jalan saat mobil melaju kencang dari kota Mojokerto ke kawasan Ngoro. Terus dia itu mau tidur di jalan. Tidur Mas ya? Iya. Tidur di jalan. Terus setelah itu? Mobilnya dicegat sama orang, dia bangun terus jalan lagi. Jalan pas garis putih. Terus akhirnya terseret mobil itu ya? Tuh, nggak tahu kalau terseret. Tadi sempat dibangunkan sama orang terus dia jalan lagi. Korban dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Petugas juga mencari identitas korban dan mengamankan mobil yang menabrak korban hingga tewas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Akibat menjalin hubungan asmara dengan kerabatnya, seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara tewas di tangan saudaranya. Pelaku yang dinilai korban telah mencemari nama baik keluarga dihabisi saat kepergok berboncengan motor dengan kekasihnya. Tim Inafis Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara mengidentifikasi korban AK 39 tahun yang tewas secara mengenaskan oleh kerabatnya di kawasan Watungga. Korban tewas pada sebuah kebun oleh kerabatnya H 25 tahun yang kesal lantaran korban berhubungan asmara dengan wanita yang masih keponakannya. Pelaku yang masih buron juga menilai hubungan asmaranya telah mencemari nama baik keluarga. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat kabur ke desa lain. Namun naas, pelaku memergoki korban saat berboncengan motor dengan kekasihnya. Pelaku yang kalap segera menyerang korban dengan senjata tajam. Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk yang dilakukan saat ini, Polres Kolaka masih melakukan pencarian serta penyelidikan terkait pelaku dari penganiayaan yang meninggal dunia. Kasus ini dalam penyelidikan, sejumlah saksi juga telah diperiksa. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro melaporkan. Aksi kawanan pencurian motor di permukiman padat di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. 6 pelaku berbagi tugas menggasak motor hanya dalam waktu 3 menit. Kamera CCTV ini merekam aksi kawanan pencuri yang nekat menggasak motor di tengah pemukiman padat di kawasan Curug, Duren Sawit, Jakarta Timur. 6 pelaku datang dengan menggunakan 3 motor berbagi tugas. Hanya dalam 3 menit pelaku melarikan motor yang terparkir di depan gudang setelah mendorong ke tempat yang aman. Itu dicurinya jam berapa? Itu sekitar setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi dari CCTV. Dari CCTV. Pelakunya berapa orang? Sekitar 6 orang. 6 orang. Oh, dia bawa motor juga? Bawa motor, 3 motor.
Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Warga menyebut aksi pencurian motor di sekitar lokasi telah beberapa kali terjadi. Warga kembali diingatkan untuk waspada memarkirkan motor dan selalu menggunakan kunci ganda. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria diamuk massa setelah kepergok mencuri tanaman hias di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menyangka situasi sepi, aksi pelaku ternyata direkam oleh pemilik tanaman. Seorang pria masuk ke sebuah rumah di kawasan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi untuk mencuri bunga. Pelaku tak mengetahui jika aksinya diintip oleh pemilik rumah. Pelaku mengambil bunga jenis aglonema yang tergeletak di teras rumah. Belum sempat pelaku kabur, korban segera berteriak hingga mengundang massa. Saya dengar bunyi masuk motor, saya pikir tetangga. Tapi kok dia langsung ke arah rumah saya. Nah, sudah. Saya intip ternyata itu yang datang mau ambil kembali saya punya bunga. Terus saya lewat samping, pintu samping, saya pergoki dia, memang ternyata ada saya punya bunga. Saya tanya dia, katanya memang dia yang ambil bunga saya yang tadi itu 4 pot. Jadi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke kantor polisi terdekat. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Dan pemirsa, jasad seorang pria ditemukan di atas pohon setinggi 25 meter. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya 87 kendaraan kuda.